by the sun when you're close to me. When you're close to me. Masa katanya kita bisa teleportasi? Gue percaya. Aku percaya. Dulu aku pernah baca buku yang bilang kalau teleportasi itu mungkin. Dengar. Enggak. Lu nggak menarik sih? Enggak. Ya udah kalian aja, gue membung. Ini deh. Kalau kita baru nggak bisa teleportasi, buat traktir seminggu. Kita semua ya. Siapa yang mau ikut? Gua buktiin ya. Gua buktiin. Gua udah baca satu situs ini, katanya kalau gua hitung dari 1 sampai 3, pada hitungan ketiga kalian semua merem. Peraturannya jangan ada yang buka mata satupun. Oke? Deal? Gua hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Desi, kita di mana? Di Museum Kebangkitan Nasional ini memiliki ruangan audiovisual yang dimana tempatnya seperti kita menonton bioskop. Kita juga diperlihatkan bagaimana saja sejarah di Museum Kebangkitan Nasional dan juga ruangan-ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Di ruangan ekspedisi bangsa Indonesia terdapat peta Cina Selatan dan juga rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, kapur barus, kayu manis, gaharu, cendana, dan juga jahe. Di ruangan ini ada juga infografis perjuangan mengusir penjajah. Ada juga alat FOC nih teman-teman.
Di dalam Museum Kebangkitan Nasional ini, ada beberapa ruangan perpustakaan yang dikelola oleh komunitas buku berkaki yang memiliki koleksi ribuan buku untuk anak-anak. Setelah ini ada ruang kelas Stovia. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai pada jam 07.00 sampai 12.30, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setelah itu di sini ada ruangan Bangkitnya Pendidikan Bumi Putra. Di sini terdiri dari lukisan yang besar dan banyak sejarah yang berkaitan dengan bangkitnya Pendidikan Bumi Putra. Selanjutnya di sini ada tokoh pendidikan, yaitu Dewi Kartika, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita sudah ada di depan ruang asrama Stovia. Yuk masuk. Yuk. Dulu, pelajar laki-laki Stovia diwajibkan untuk tinggal di asrama, sementara pelajar perempuan tinggal di indekos warga sekitar. Layaknya sebuah asrama, di sini kita bisa melihat jajaran tempat tidur, lemari, juga koper yang bentuknya seragam. Di dalam ruangan inilah munculnya benih rasa persaudaraan di antara kalangan pelajar Stovia dari berbagai daerah. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi ruangan paling bersejarah di antara ruang-ruang yang lain karena di ruangan ini Dr. Sutomo dengan kawan-kawannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Di ruangan ini terdapat beberapa patung para pelajar Stovia serta kursi-kursi kuliah Stovia. Selanjutnya yaitu ruang lulusan Stovia. Para dokter lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Para dokter lulusan ini tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan saja, tetapi juga banyak berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Ruangan ini merupakan ruang sekolah dokter Jawa. Pada awalnya, sekolah dokter Jawa didirikan untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan Kresidenan Banyumas. Di ruangan ini juga menampilkan alat-alat kedokteran yang digunakan pada masa itu, seperti alat pemecah kepala, gunting operasi, dan alat pendeteksi detak jantung.
Ruangan selanjutnya yaitu ruang Stovia. Dikarenakan pelajar sekolah dokter Jawa yang bertambah setiap tahun, maka dari itu dibangun gedung baru dengan bantuan dari 3 pengusaha Delhi pada tahun 1901. Akhirnya, Sekolah Dokter Jawa secara resmi dijadikan sebagai Sekolah Tinggi Kedokteran dan diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Pendidikan Dokter Bumi Putra atau Stovia. Jadi kita lagi ada di ruang pengajar Stovia. Ayo masuk. Ruangan pertama di sebelah kanan lorong masuk adalah ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh lulusan-lulusan terbaik Stovia. Namun, pada ruangan ini hanya terdapat 4 replika pengajar Stovia berupa 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selain replika beserta meja dan kursi, di ruangan ini hanya terdapat sebuah rak buku dan lukisan para pengajar Stovia. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang media belajar Stovia. Tahu nggak sih guys, kalau pembelajaran di Stovia itu lebih menekankan praktek, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi saat pembelajaran di kelas. Media pembelajaran ini ada di ruang tersendiri yang nantinya bakal diambil oleh para pengajar Stovia saat kita sudah mulai pembelajarannya. Di ruangan ini ada meja bedah, peta Hindia Belanda, buku-buku kedokteran, juga kerangka manusia asli loh guys. Kalau yang ini ruang pengobatan tradisional. Sudah nggak asing ya guys kalau masyarakat Nusantara itu memakai pengobatan tradisional sejak lama banget. Masyarakat dulu percaya hal yang bersifat mistis dan supranatural sebagai penyebab datangnya penyakit. Nah, proses penyembuhannya dibantu oleh dukun. Dukun dianggap memiliki kedudukan terhormat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragam penyakit melahirkan beragam profesi dukun. Misalnya ada dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Nah guys, zaman dulu juga masyarakat di Nusantara mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal, menggunakan racikan tanaman tertentu. Resep ini didapatkan secara turun-temurun dan dibuktikan pada relief Candi Borobudur, Prambanan, dan Panataran. Racikan herbal ini yang sekarang kita kenal sebagai jamu. Oh ya guys, di ruangan ini terdapat berbagai macam peninggalan dari alat-alat yang digunakan untuk pengobatan tradisional sebelum lahirnya Stovia. Ada keris, timbangan, gandik, dan pipisan untuk jamu, juga ada kotak obat suku Dayak loh. Selanjutnya di sini ada pelopor kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo. Di sini ada banyak monumen-monumen anggota Budi Utomo dan ada Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Guys, sekarang kita ada di ruang workshop jamu.
Di ruang workshop jamu ini, terdapat kantin, beberapa buku, lemari yang berisi pakaian tradisional Indonesia, dan alat musik seperti piano dan angklung. Hava Warhead Underwise, yang berarti bangunan untuk pendidikan atau ruang istirahat. Tak jauh dari pintu masuk museum, terdapat sebuah monumen genggaman tangan yang dibangun untuk memperingati 125 tahun pendidikan dokter Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1976. Tak perlu khawatir jika ingin beribadah saat berkunjung ke sini, karena museum ini menyediakan musola yang nyaman dan lengkap. Di Museum Kebangkitan Nasional ini terdapat 2 toilet, yaitu toilet perempuan dan toilet laki-laki. Toilet di sini bersih, fasilitasnya lengkap, dan kebersihannya terjaga dengan baik. Your mission is complete. Halo guys! Nah, gimana video kami tadi? Seru kan? Sekarang kami bakal jelasin rute perjalanan menuju Museum Kebangkitan Nasional. Jadi, yang pertama kami berangkat ke stasiun LRT Harjamukti dari rumah masing-masing. Di sini ada banyak jam keberangkatan ya guys. Nah, kami memilih jam keberangkatan di pukul 7.20. Selanjutnya, kami naik ke LRT dan melakukan perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai ke pemberhentian yang dituju yaitu Cawang. Nah, dari Cawang kita jalan sedikit sampai ke halte Transjakarta. Lanjut, kami naik Transjakarta sekitar 25 menit dan turun di Kuitang. Dari Kuitang, kita hanya perlu jalan sekitar 5 menit dan sampailah di Museum Kebangkitan Nasional. Oh iya, untuk perjalanan pulang sama ya teman-teman. Dari Museum Kebangkitan Nasional, kita jalan sedikit menuju halte Transjakarta, kemudian naik Transjakarta dan turun di Cawang, lalu dari Cawang naik LRT dan berhenti di stasiun LRT Harjamukti. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.